Nabi Nuh adalah bapak manusia kedua setelah Nabi Adam. Mungkin Anda masih asing dengan sebutan ini, tapi fakta berkata demikian. Nabi Nuh adalah bapak manusia setelah Nabi Adam. Kenapa Nabi Nuh disebut bapak kedua umat manusia? Jawabannya dapat dilacak pada sejarah banjir yang terjadi pada masanya, di mana banjir air bah merupakan azab Allah bagi kaum Nabi Nuh. Banjir air bah Nabi Nuh itu terjadi pada seluruh dunia, sehingga tak ada manusia yang berhasil selamat darinya, kecuali mereka yang berada di dalam kapal Nabi Nuh. Namun sayangnya, tidak semua orang yang berada di dalam kapal Nabi Nuh itu memiliki keturunan. Allah hanya memilih keturunan Nuh saja yang dikaruniai keturunan. Adapun manusia lainnya yang juga beriman tidak memiliki keturunan. Menurut sebuah riwayat, manusia yang selamat dari banjir air bah itu, selain Nabi Nuh dan anaknya yang beriman, semuanya meninggal karena wabah. Karena itu, manusia-manusia yang selamat tersebut tidak memiliki keturunan. Tentang julukan bahwa Nabi Nuh adalah bapak seluruh manusia setelah Nabi Adam, dapat dilihat dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 77. Allah berfirman, "Waja'alna zurriyatahu humul baqin." Artinya, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Tentang ayat tersebut, Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab sejarah Al-Bidayah wa Nihayah. Allah tidak menjadikan seorang pun yang bersama Nabi Nuh dari orang-orang yang beriman anak dan keturunan, kecuali Nuh alaihissalam saja. Semua yang ada di muka bumi sekarang dinisbatkan hingga ketiga anak Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Jadi berdasarkan dalil tersebut, sudah jelas bahwa Nabi Nuh adalah bapak seluruh umat manusia setelah Nabi Adam. Menurut sejarahnya, Allah memerintahkan Nabi Nuh agar membangun sebuah bahtera atau kapal. Perintah ini turun setelah Nabi Nuh tak mampu menyadarkan kaumnya dari kesesatan. Nabi Nuh telah menyeru kaumnya siang dan malam agar beriman kepada Allah, namun kaumnya tetap ingkar. Allah berfirman, "Qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara." Artinya, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran." Al-Quran Surah Nuh ayat 5-6. Untuk membantu Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman, Allah memerintahkan agar Nuh membangun sebuah bahtera. Dan bahtera inilah yang menyelamatkan Nuh dan para pengikutnya yang beriman berjumlah 80 orang dari azab Allah, yaitu berupa banjir bah yang menenggelamkan seluruh bumi. Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan sebagian segmen kehidupan Nabi Nuh yang pernah diceritakan oleh beliau dalam hadis sahih. Di antaranya, diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban dari sahabat Abu Umamah. Ia berkata bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, apakah Adam itu termasuk seorang nabi?" Kemudian beliau menjawab, "Benar." Laki-laki itu bertanya lagi, "Berapa jarak antara Adam dengan Nuh?" Rasulullah bersabda, 10 abad. Ibnu Hibban berkata bahwa riwayat ini sesuai syarat Imam Muslim, namun ia tidak meriwayatkannya. Berdasarkan cerita Nabi SAW dalam hadis sahih tersebut, tidak diragukan lagi bahwa ada jarak 10 abad antara Nabi Adam ke Nabi Nuh. Dalam keterangan beliau, Nabi Muhammad dikatakan bahwa mereka semua beragama Islam. Adapun salah satu hikmah di balik cerita Nabi Muhammad SAW ini adalah bahwa Qabil dan lainnya tidak menyembah api sebagaimana yang dituduhkan oleh ahli sejarah dan ahli kitab. Selain itu, dalam cerita ini diketahui pula bahwa manusia atau orang di zaman sebelum Nabi Nuh memiliki usia yang lebih panjang daripada orang setelah zaman Nabi Nuh. Kedua, bahwa Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Tahukah Anda siapakah Rasul pertama itu? Jawabannya adalah Nabi Nuh. Hal ini tidak diragukan lagi, karena Nabi Nuh adalah nabi pertama dalam Islam yang diutus untuk berdakwah kepada suatu kaum. Ketika itu, kaum Nabi Nuh sudah melenceng dari kebenaran. Mereka menyembah berhala dan tohut.
Nama kaum Nabi Nuh itu adalah Bani Rosib, menurut keterangan Ibnu Jarir At-Tabari dan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk bertemuan. Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara orang-orang yang telah pasti kesesatannya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 36. Nabi Muhammad membenarkan bahwa Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Sebab Rasul itu berbeda dengan Nabi. Rasul menerima wahyu dan sekaligus bertanggung jawab menyebarkan wahyu itu. Tapi seorang Nabi tidak berkewajiban menyebarkan wahyu. Karena itulah, Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Lantas, kapankah Nabi Nuh itu diangkat menjadi Rasul? Inilah yang menjadi perdebatan para ulama dan ahli sejarah. Sebab, Nabi SAW tidak menjelaskan secara rinci mengenai waktu pengangkatan Nabi Nuh sebagai Rasul. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul pada usia 50 tahun. Pendapat lain menyatakan pada usia 350 tahun. Dan ada pendapat lain lagi yang menyatakan bahwa Nabi Nuh diutus pada usia 480 tahun. Itulah perbedaan pendapat di kalangan ulama dan ahli sejarah tentang pengangkatan Nabi Nuh sebagai Rasul. Pendapat-pendapat tersebut dikemukakan oleh Ibnu Jarir dan dia menyandarkan pendapat ketiga kepada Ibnu Abbas. Nabi Nuh dalam sejarah tercatat bahwa Nabi mendakwahkan Islam kepada kaumnya dalam berbagai macam cara. Tidak hanya itu, ia juga berdakwah siang dan malam. Adapun cara-cara yang dilakukan dalam berdakwah, seperti dakwah sembunyi-sembunyi, terang-terangan, targhib, motivasi, dan kadang juga dengan cara tarhib atau ancaman. Namun kaum Nabi Nuh tetap ingkar dan bahkan mengancam orang yang mengikuti seruan Nabi Nuh akan dirajam dan diusir dari daerahnya. Hal ini dijelaskan Allah dalam firman Allah. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sejujurnya, kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Nuh menjawab, "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 60 hingga 61. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya lebih dari 1000 tahun, tapi tetap saja hanya sedikit dari kaumnya yang beriman. Hal ini menandakan bahwa Nabi Nuh memiliki umur lebih dari 1000 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang masa dakwah Nabi Nuh tersebut dalam sebuah firman Allah, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim." Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Ketiga, Bahtera Nabi Nuh. Pada salah satu segmen kisah Nabi Nuh ada cerita tentang pembuatan bahtera. Berita tentang bahtera ini terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, "Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Al-Quran Surah Hud ayat 37. Salah satu motif pemerintah pembuatan bahtera ini adalah karena kaum Nabi Nuh yang tetap ingkar kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Mereka bahkan meminta agar Allah menurunkan azab kepada mereka. Maka turunlah firman Allah kepada Nabi Nuh tentang pembuatan sebuah bahtera. Alasan yang utama dari turunnya perintah pembuatan bahtera ini adalah doa Nabi Nuh sendiri. Dalam firman-Nya yang lain, Nabi Nuh berdoa kepada Allah sebagai berikut. Qala rabbi inna qaumi kazzabun, fabtah baini wa bainahum fathan, wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin.
Artinya, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin bersertaku." Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 117 sampai 118. Dalam pembuatan bahtera itu, kaum Nabi Nuh selalu mengejek. Dan setelah bahtera itu selesai, Allah menurunkan firman-Nya tentang kabar azab yang akan menimpa kaumnya. Kemudian Allah berfirman, "Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan udara, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiskusi dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 27.